pada sore hari ini Partai Gelora sudah mendaftarkan recalnya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi seluruh target-target yang ada. Ya, seluruh kursi di setiap dapil itu sudah bisa kita penuhi dengan keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada perubahan di dapil 2 ya. Dapil 2 yang terkait dengan kursi 11 kursi, kemudian penambahan ya, dapil 3 penambahan kuota perempuan, alhamdulillah juga kita bisa memenuhi. Jadi prinsipnya kami di Partai Gelora ya siap untuk bekerja, siap untuk meraih kursi di setiap dapil secara optimal. Ya prinsipnya kita siap untuk berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat di Kota Bekasi untuk memajukan Kota Bekasi dan mesejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Mungkin secara garis besar itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Berapa target kursi sendiri Pak? Ya kita punya target setiap dapil tuh 2 kursi. Jadi kita setiap dapil punya 2 kursi sehingga kita punya target keseluruhan itu 10 kursi. Begitu. Lagi 30% perempuan ya Pak? Ya, aman. Jadi 30% perempuan bisa kita penuhi, termasuk juga perubahan KPU terakhir ada di 11 kursi itu harus ada pembulatan ke atas, itu kita juga bisa memenuhi. Di Partai Gelora ada berapa muka lama dengan kendaraan baru yang maju? Ya kalau lihat aja Biar tahu. Oke. Malu dalam pengalaman. Jadi kalau lama kendaraan baru. Oke, jadi sebenarnya ada juga selain misalkan saya sama Bang Arianto, ada juga teman-teman Bang Ilham juga, kemudian juga ada beberapa teman juga aktif di partai politik yang lain dulu ya, kemudian sekarang gabung di Gelora gitu. Jadi lumayan banyak, cuman memang presentasinya kalau dia dari basic partai politik mungkin hanya sekitar 30%, selebihnya profesional. Kemudian ada juga orang yang punya memang basis massa di wilayahnya masing-masing. Jadi konfigurasinya lumayan komplit lah kita itu. Kalau dari Gelora ada incumbent nggak Pak? Incumbent kan Partai Gelora belum ya, Ini incumbent. Partai Gelora atau masyarakat akan mendapat 10 kursi Pak. Nanti ada area. Enggak apa-apa, Bang Arianto nih bisa juga menjelaskan. Nanti saya tinggal menonton. Apa tadi saya? Programnya apa aja? Oh, itu ditawarkan. Oh iya. Bagi yang mendapat 10 kursi itu Pak. Ya, jadi memang begini, pertama jelas strategi teritorial yang harus solid. Kita ini bersyukur dapilnya ini 5 dapil, jadi kita bisa mengeksersis dapil ini jauh lebih baik. Terus yang kedua, ini jelas pasca ini ya akan dilakukan penetrasi politik berbasis massa oleh semua caleg-caleg kita. Sudah tidak ada lagi orang yang diam, yang sudah dicalonkan dia harus bergerak. Saya kira harus terus secara intensif bertemu dengan basis massa yang ada, apalagi sekarang daftar pemilih sudah ada, sudah kelihatan peta politiknya, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang lebih agresif di masyarakat. Saya kira tahapan sekarang tidak ada cara lain bagi kami Partai Baru, khususnya Partai Gelora, untuk terus melakukan aktivitas politik ke masyarakat yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, dan juga memiliki daya tahan yang kemudian sejauh lebih bisa tahan lama gitu di masyarakat. Itu sih strategi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Ada lagi? Gimana teman-teman? Oke sih. Jadi 20% perempuan udah terpenuhi atau masih ada PR? Sudah terpenuhi. Malah kita prioritaskan itu. Jelas menit itu kita cari caleg-caleg perempuan memang kita ini kan. Karena kita sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana kita memposisikan caleg-caleg perempuan ini bukan sekedar formalitas saja, tapi memang betul-betul mereka yang kita harapkan bisa ngisi wajah Kalimalang. Saya pengalaman di Dewan dulu kan kita butuh figur-figur perempuan sebenarnya di setiap dapil itu kan. Kita kan serius itu. Kalau latar belakang caleg sendiri Pak? Latar belakang caleg seperti yang kita sampaikan, ini konfigurasinya lumayan komplit. Ada 30% politisi, mantan politisi gitu. Ada juga praktisi, ada yang lawyer gitu kan, ada juga praktisi bisnis. Kemudian juga memang ada orang-orang yang berasal dari basis gitu. Yang mereka berasal dari rakyat, dari komunitas, dari tokoh masyarakat, keluarganya tokoh masyarakat, dan seterusnya itu bisa kita rekrut secara terbuka. Ada nggak dari milenial Pak? Wah, milenial. Milenial. Saya masih 40 tahun, saya masih 41 tahun gitu kan. Kita best tahun milenial. Kalau generasi Z mungkin ya itu belum kita. Tapi kalau best tahun milenial kita hampir seumuran semua ini. Kecuali ada Bu Dewi yang lebih senior. Selebihnya kita milenial. Kalau untuk perempuan ada program khusus nggak Pak di Perempuan. Ya, program kerjanya? Bang Arianto. Biar Anda ada ngomong. Ya, sebetulnya sih strateginya secara umum tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan ya. Yang
Yang pasti Partai Gelora di Kota Bekasi sebagai partai baru, walaupun ada wajah-wajah lama, politisi-politisi di Kota Bekasi yang bergabung di sini, kita insya Allah akan memberikan kejutan pada saat pemilu 2024 nanti. Dengan target yang tadi sudah disampaikan, strategi tentu saja tidak bisa kita buka di sini semua, tapi secara umum tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD bahwa kita strateginya total football. Jadi semua itu sudah harus masuk ke masyarakat, merebut hati masyarakat untuk memperbanyak suara. Perempuan memiliki segmen tersendiri, karena perempuan jumlah pemilih yang juga cukup banyak di Kota Bekasi, dan pengalaman dari hasil pemilu ke pemilu bahwa pemilih perempuan juga pemilih yang sangat potensial, maka itu pasti akan menjadi sasaran dari Partai Gelora untuk direbut hatinya oleh para caleg-caleg perempuan di Partai Gelora. Jadi itu. Jadi yang paling penting adalah Partai Gelora, partai baru di Kota Bekasi, tapi juga ada wajah-wajah lama yang bergabung di sini, dan kita akan memberikan kejutan pada saat pemilu tahun 2024 yang akan. Terakhir mungkin bagaimana upaya untuk menghindari, boleh dibilang gesekan lah. Kalau Bang Arianto dengan Bang Kurniawan kan sebelumnya dari partai yang lalu, dan Bang Arianto 2 periode, Mas Kurniawan juga 1 periode ya. Kan sudah punya basis massa ketika itu, tapi partainya lain. Nah, bagaimana upaya untuk bisa menarik sekarang dengan partai yang baru ini? Jadi kalau bicara saya atau Bang Arianto yang pernah berkiprah, sesungguhnya itu jauh lebih mudah gitu. Karena kami sudah pernah bekerja masyarakat. Masyarakat kita itu sekarang sangat cerdas ya memilah gitu. Kalau kita sudah pernah bekerja, mereka tinggal compare persen-persennya ini sudah pernah berkontribusi apa di masyarakat, bekerja, berkomitmen seperti apa. Jadi saya rasa buat kita tuh juga ada satu nilai plus karena kita pernah ya bekerja. Tetapi saya bilang juga ke teman-teman yang lain, ini semua sekarang pasar bebas. Kita bekerja, kita hadir di masyarakat. Kalau orang sudah tidur, kita harus masih ada di tengah mereka. Jadi yang dibutuhkan sekarang, Partai Gelora ini, saya selalu bilang ke teman-teman, harus punya daya tahan yang jauh lebih kuat, harus punya energi yang jauh lebih besar, harus punya juga percaya diri yang jauh lebih kuat gitu ya, lebih tinggi. Karena itu modal kita ketemu dengan masyarakat. Kalau kita sekarang belum pernah ada yang jadi anggota dewan, bahkan sekarang nggak jadi anggota dewan, kita nggak bisa ngomong aspirasi. Tapi rasa-rasanya, saya lihat tuh wajah teman-teman, kalau diamanahkan, ya soal aspirasi itu bukan hal yang sulit. Bukan hal yang sulit, ya benar itu, bukan hal yang sulit. Karena kita mengerti gimana cara bekerja secara sistem di DPRD. Karena kita juga di Gelora ini begitu merekrut cara-cara ini kita tanyakan kepada mereka, yuk ngerti nggak soal tupoksinya? Yuk ngerti nggak yuk mau ngapain? Jangan jadi anggota dewan atau caleg pengen merubah hidup, enggak. Tapi harus berpikir gimana caranya ketika nanti insya Allah ditakdirkan jadi anggota dewan, kalian bisa bekerja dengan baik. Itu yang kita juga bekalkan kepada teman-teman sehingga punya kepercayaan diri yang kuat untuk bertemu dengan masyarakat. Gitu sih. Jadi mau incumbent pernah jadi dewan, nggak di dewan nggak ada masalah ya. Semua siap gitu untuk bekerja. Gitu sih. Cukup ya? Oke, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.